Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Apa? Kalian? Long Kun En memiliki wajah yang bodoh. Ekspresi seluruh orang hampir sepenuhnya terdistorsi. Dia tidak percaya dengan 4 siswa di depannya, hanya dalam 1 hari, dia mendapatkan hasil yang tidak bisa didapatkan banyak siswa dalam waktu setengah tahun. Saya bahkan tidak percaya bahwa 4 murid yang luar biasa seperti itu akan datang dari tangan saya sendiri. Aku tidak bermimpi, kan? Aku, Long Kun, benar-benar bisa membawa siswa berprestasi. Su yang menepuk bahu Long Kun dengan penuh simpati, "Guru, jangan sombong, percayalah pada diri sendiri, orang akan selalu membuat kemajuan." Long Kun dengan patuh tampak seperti seorang siswa dan mengangguk di bawah kenyamanan guru Su Yang. Saya menerima merek itu. Anda telah melewati level pertama. Persiapkan diri Anda. 5 hari kemudian, saya akan berkumpul di sini dan bersaing untuk 5 tempat dengan duri di tangan saya. Kali ini Akademi Seni Bela Diri di bawah. Pemberitahuan baru adalah ini bukan lagi pertarungan tunggal, tetapi pertarungan 5 lawan 5 kompetitif. Ada tim 5 orang di masing-masing dari 300 menara batu, dan 6 putaran berturut-turut. Selama Anda bisa memasuki babak final, Anda bahkan akan mendapatkan babak pertama. 2 kualifikasi, karena poin pertempuran tim lebih tinggi dari pertempuran individu sebelumnya. Su yang tersenyum satu sama lain. Dibandingkan dengan pertarungan tim, mereka berempat dapat membagi kekuatan tempur mereka dengan lebih sempurna, menyembunyikan latar belakang kuat masing-masing, dan mengamankan posisi teratas dengan lebih aman. Larut malam. Ketiga saudara perempuan itu semua berkultivasi di kapal roh. Su yang tidak ada hubungannya. Dia berencana berkeliling akademi pada malam hari untuk melihat apakah dia bisa menemukan beberapa petunjuk khusus. Suara mendesing. Bayangan hantu terbang di langit malam, dan menara batu yang tak terhitung jumlahnya terang atau gelap. Melihat ke bawah dari langit awan satu demi satu menara batu gantung, Anda dapat merasakan luasnya akademi ini. Sebagai salah satu dari 10 akademi teratas di 3000 Daozo, fondasi jiwa suci tidak dapat diremehkan. Sekuat Su Yang, dan Anda dapat merasakan bahwa menara batu ini harus berisi formasi kuno yang sangat kuno dan kuat yang menutupi langit. Itu adalah kekuatan inti yang menjaga seluruh akademi. Dia mendesis. Ular kecil itu tiba-tiba menunjuk kepalanya lagi. "Bos, aku mencium bau khusus, itu pasti binatang yang sangat kuat." Su yang terkejut, "Benarkah?" "Saya bahkan tidak menyadarinya." "Bagaimana Anda mencium baunya?" "Hei, jangan lupa bahwa aku adalah darah ular piton naga, dan indera penciuman alami saya adalah eselon pertama di komunitas Warcraft, apalagi dibandingkan dengan umat manusia. Tentu saja, jika Anda serius, saya tidak lawanmu. Berhentilah menyanjung, bawa aku untuk melihat." Ketika dia datang ke akademi ini, Su yang tidak melihat adanya fluktuasi dalam nafas monster-monster top. Dia memiliki firasat bahwa gelombang penemuan Xiao Snake ini akan membawa petunjuk penting. Segera, di bawah bimbingan si kecil ini, Su yang datang ke kolam spiritual gantung besar di gunung belakang akademi. Cahaya surgawi bersirkulasi, dan ada cadangan aura yang cukup kuat di sekitar kolam spiritual ini. Ketika Anda melihat lebih dekat, ada 3 sapi biru yang menakutkan di dalam. Apa, ternyata itu Azur Quinio? Mengapa monster tingkat Raja Gunung Warcraft muncul di akademi? Mengaum. Ketiga pria besar itu sepertinya telah menemukan sesuatu juga, dan mereka meraung ke langit, terkejut bahwa banyak menara batu di sekitar mereka mengalihkan perhatian mereka ke sisi ini. Wus-wus. Segera, 3 pembangkit tenaga listrik di dunia gua mendarat di kolam roh, mengawasi sekitarnya dengan waspada, dan kemudian mulai menekan ketiga Azur Quinio dengan formasi khusus yang mirip dengan hipnosis. Yah, jika bukan karena orang-orang tua di akademi yang selalu membuat permintaan yang tidak bisa dijelaskan ini, kita tidak perlu khawatir untuk membicarakan hal ini sepanjang hari. Siapa bilang tidak? Hari ini saya makan suyu tiange, besok saya akan makan buaya berkepala 2 Huoyu, dan lusa saya akan makan King Quinio. Binatang buas apa yang langka dan apa yang mereka makan, saya benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi bersama mereka. Oke, berhentilah mengeluh, jika kita ditemukan oleh orang-orang tua yang menarik itu, kita tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Su yang sedikit mengernyit,
Setelah melakukannya untuk waktu yang lama, raksasa-raksasa ini sebenarnya adalah makanan dari pembangkit tenaga misterius di akademi. Tampaknya gedung perpustakaan akademi ini benar-benar berbeda dari tempat pengumpulan buku biasa. Celah ketiga. Saya khawatir itu adalah ujian yang sebenarnya. Meskipun tidak ada penemuan besar dalam perjalanan ini, setidaknya Su yang memiliki pemahaman umum di hatinya. Dalam sekejap mata, hari seleksi internal tiba. Su Yang dan keempatnya datang ke Menara Batu Longkun lebih awal, tetapi menemukan bahwa area Menara Batu hari ini tampaknya berkali-kali lebih besar dari biasanya. Ternyata setiap menara batu di akademi sebenarnya adalah medan perang lokal yang bisa berubah bentuk, didedikasikan untuk kontes. Segera, 7 atau 8 orang terbang satu demi satu, dan orang-orang ini sangat berbeda sehingga mereka tampak seperti bentuk yang aneh dan ganjil. Ada telur melon mentah yang tingginya kurang dari 1 meter 3 meter, seorang manusia besi yang kuat dengan tinggi lebih dari 2 meter, seorang pria kaya yang terlihat seperti sarjana berpakaian, dan seorang gangster kota yang berpenampilan sangat avant-garde dengan menyipitkan mata. Secara keseluruhan, kelas di bawah Longkun ini benar-benar memiliki semua jenis orang. Ya. Longkun, ini murid-murid barumu yang sedang dipinjamkan? Ku bilang, kenapa kamu begitu bertatap muka? Oh, pada pandangan pertama, mereka berempat tanpa hasil. Lihatlah fisik mereka yang kurus dan kecil, mereka mungkin tidak cukup bagiku. Keempat Su yang tampak menghina, dan bahkan mengantisipasi situasi ini sebelumnya. Di tempat seperti akademi, wajar untuk mengejek para siswa, belum lagi mereka belum pernah melihat kekuatan empat Su Yang. Oke, jangan bicara omong kosong. Jarang bagi kita para guru dan siswa untuk mengumpulkan begitu banyak hal bersama, dan kita semua bergembira. Saat tongkat dupa, semua orang berkelahi dengan bebas, dan 5 yang terakhir tersisa di medan perang kali ini. Kontes mewakili tim yang kelas kami lawan. Longkun berkata dengan lambaian tangannya yang besar, medan perang ditarik ke dalam lingkaran dengan sendirinya, yang dianggap sebagai penentu jarak. Setelah akademi keluar dari lingkaran ini, kekuatan selanjutnya akan secara otomatis diblokir untuk menghindari serangan terlalu jauh. Banyak waktu untuk berhenti dan menyebabkan yang tidak perlu untuk alasan yang sama, mereka yang mengaku kalah bisa terbang langsung keluar dari lingkaran ini. Sebanyak 38 orang berkumpul di tengah medan perang pada saat yang sama, dan Longkun memberi perintah, dan kekacauan dimulai secara resmi. Hahaha, aku paling suka kekacauan besar. Aku datang ke Akademi Jiwa Naga ini hanya untuk kekacauan setiap 3 bulan. Benar-benar mengasyikkan. Pandai Besi mengangkat palu godam setinggi lebih dari 2 meter dan membantingnya ke tengah medan perang. Ledakan. Getaran yang sangat kuat meledak, dan 2 siswa muda langsung terpental dan mengumumkan keluar. Dalam kekacauan semacam ini, orang-orang dengan metode destruktif skala besar sangat diuntungkan, tetapi seringkali menjadi sasaran para penyintas yang terbatas. Empat Su yang sangat pintar, mereka tidak banyak bertindak, mereka duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung dengan bijaksana. Bagaimanapun, meskipun atas nama Brawl, kelangsungan hidup adalah proposisi inti dari ujian,